Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis. Oke guys, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang jenis model bisnis. Kurang lebih saya akan bahas ada 25 jenis model bisnis guys. Cuma karena banyaknya jenis model bisnis ini, nanti saya pecah menjadi beberapa sesi video. Oke. Nah, yang pertama ingin kita jelaskan adalah bahwa jenis-jenis model bisnis ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Oke. Pertama, ada jenis model bisnis berdasarkan produksinya, kemudian berdasarkan fisiknya, berdasarkan sumber revenue, berdasarkan strategi harga, kemudian ada berdasarkan strategi produk, berdasarkan kemitraan, model bisnis lainnya, oke, dan berdasarkan interaksi dengan konsumen. Oke guys, yang mau kita bahas pada video kali ini adalah berdasarkan produksinya. Oke guys, yang pertama ada yang namanya jenis model bisnis manufaktur. Oke, apa itu model berdasarkan produksinya manufaktur? Bahwa teman-teman dalam memulai bisnis, membuat sebuah produk, teman-teman langsung menjadi pembuat produk dan juga teman-teman menjadi penjualnya untuk tentunya mendapatkan keuntungan atau laba. Oke. Biasanya teman-teman punya keahlian bikin makanan gitu ya. Lalu teman-teman buat makanan, lalu teman-teman jual langsung. Nah, ini berdasarkan manufaktur. Oke. Atau teman-teman seorang programmer, teman-teman bikin produk software, lalu teman-teman jual langsung. Nah, itu berdasarkan jenis produksinya untuk jenis manufaktur. Oke. Nah, jenis berikutnya adalah teman-teman melakukan bisnis sebagai distributor. Oke, kalau distributor ini beda yang tadi manufaktur guys. Distributor, teman-teman tidak memproduksi gitu, tetapi teman-teman mendistribusikan produk. Artinya tidak memiliki produk sendiri yang untuk dijual guys gitu. Oke, jadi sudah ada produsennya, lalu teman-teman beli dan teman-teman distribusikan ke agen-agen. Nah, gitu guys, ke toko. Jadi teman-teman tidak langsung ke konsumen gitu. Konsumennya teman-teman adalah para agen tadi, para toko tadi gitu. Oke, itulah distributor. Nah, kemudian jenis berikutnya adalah retailer. Nah, retailer ini yang tadi adalah membeli produk dari distributor guys gitu dan menjualnya kembali ke konsumen. Nah, retailer inilah yang berhubungan langsung dengan konsumen gitu. Retailer juga tidak memproduksi guys. Bedanya sama distributor apa? Kalau yang distributor membeli kepada produsen, menjual kepada retailer. Nah, retailer membeli dari distributor dan menjual kepada konsumen. Nah, itu teman-teman mau di posisi mana gitu. Oke. Biasanya kalau distributor butuh modal lebih besar sih. Karena teman-teman harus main partai. Teman-teman harus beli secara grosir agar penjualan teman-teman ke retailer bisa murah gitu. Oke. Nah, ada juga yang sebagai retailer ngambilnya langsung dari produsen. Tapi nanti kita jelaskan guys. Oke. Kemudian jenisnya lagi ada yang namanya franchise. Nah, kalau teman-teman pernah dengar franchise, wow, dia franchise nih, franchise gitu ya. Franchise itu artinya menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu dan membayar uang kompensasi kerjasama yang dilakukan biasanya. Jadi franchise ini begini guys, teman-teman misalnya
punya satu produk minuman mereknya A gitu ya. Oke. Nah, si produsen merek A tadi dia tidak menjual langsung kepada konsumen, tetapi selain dia menjual langsung kepada konsumen, dia juga membuat franchise. Artinya ada orang yang ingin menjual produk Anda yang sama, memakai merek Anda gitu ya. Nah, tetapi Anda punya kompensasi kerjasama. Nah, itu franchise. Oke. Atau bisa jadi Anda membayar dengan sejumlah uang tertentu. Misalnya Anda produk minuman ya. Produk minuman, Anda bayar misalnya 7 juta. Oke. Nah, Anda berhak menjual atas nama produk franchise tersebut. Nanti bahan bakunya distribusi dari franchise. Gitu biasanya, guys. Gitu ya. Nah, tergantung jenis kerjasamanya gitu. Jadi artinya pakai merek orang seolah-olah Anda bagian dari merek tersebut. Itulah franchise. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah white label. Nah, white label ini berbeda dengan franchise, tapi hampir sama gitu. Kalau franchise, Anda menjual produk brand tertentu tetap memakai nama brand tersebut gitu. Oke. Tetapi kalau white label, nah, Anda memakai produknya si A, tetapi Anda pakai merek Anda sendiri gitu, guys. Nah, ini hampir mirip dengan franchise. Bedanya pada white labeling Anda bebas untuk menggunakan brand Anda sendiri. Jadi misalnya saya buat kue bolu gitu ya, anggaplah kue bolu A rasa enak namanya gitu ya. Nah, lalu ada si B ngejual dengan nama yang sama, guys, kue bolu rasa enak. Nah, itu namanya franchise. Tetapi saya buat kue bolu, lalu Anda beli, Anda pasang merek Anda gitu, kue bolu Anda gitu misalnya. Nah, orang taunya itu Anda yang produksi karena itu merek Anda sendiri. Nah, ini namanya white label gitu, guys. Jadi si produsen tidak memikirkan brand dia hanya membuat produk dan silakan para white label menggunakan merek sendiri gitu. Itu banyak, guys. Di HP itu terjadi. Anda lihat banyak merek-merek HP sekarang bertebaran. Itu bisa jadi produsennya sama, guys. Cuma ketika produknya dibeli oleh si B, nempellah handphone merek B, dibeli oleh si C, nempellah merek handphone milik si C. Padahal pabriknya sama. Nah, itu white label, guys. Gitu. Oke. Nah, kenapa dia milih white label? Karena dia biasanya kita hanya ingin fokus di penjualan, guys. Kita tidak ingin fokus di produksi gitu. Karena produksi itu butuh modal besar. Kalau penjualan, beli produknya, tempel merek kita lalu jual. Nah, itu white label. Oke, guys. Itu pengelompokan tadi 5 berdasarkan produksinya, guys. Oke. Selanjutnya saya akan bahas pada video berikutnya berdasarkan fisiknya. Oke. Harapan saya jenis-jenis berdasarkan produksi tadi tolong Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Semoga materi bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.